ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa fadfillah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga pada saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan memasuki 10 hari yang terakhir. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan lancar dan diterima segala amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri toladan bagi kita semuanya, dan semoga kita diakui sebagai umat beliau dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Seorang mukmin tentu senantiasa merindukan akan kehadiran malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar adalah merupakan malam kemuliaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bulan atau Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, di mana pada malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kebaikannya lebih baik, amalan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah lebih bagus, lebih baik, khairum min alfi syahr, dari 1000 bulan atau 83 tahun dan 3 bulan, lebih 3 bulan. Nah, pada malam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat tanazzal, al malaikah, para malaikat turun, warruhu fiha, dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu malam Lailatul Qadar menjadi satu malam yang memiliki kenikmatan tersendiri dalam kita beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang begitu nikmat untuk kita bermunajat, bertaqarrub, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang sangat nikmat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk menjemput malam Lailatul Qadar yang pada saat ini kita telah berada di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Yang pertama, dalam rangka menjemput malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar itu, hendaknya kita bersemangat
dalam beribadah dan meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita melalui sabdanya, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, barang siapa menghidupkan Lailatul Qadar, malam Qadar, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh harap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan mengampuni segala dosanya yang telah lalu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Bagaimana kita menghidupkan malam Lailatul Qadar? Tentu banyak sekali amal ibadah, kebaikan-kebaikan yang bisa kita maksimalkan. Menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh di malam itu, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam-malam 10 hari terakhir ini hendaknya kita menjauhkan diri dari banyak begadang, mengobrol kesana kemari yang tidak ada hikmah, tidak ada manfaatnya. Kita banyak melakukan perbuatan yang sia-sia. Nah, kita hindari. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyambut malam Lailatul Qadar. Kita hidupkan malam-malam. Man qama Lailatul Qadar, Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Kalau malam-malam Lailatul Qadar kita hidupkan dengan memperbanyak ibadah, maka dengan niat didasari dengan keimanan dan harap ridha Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, dalam menjemput Lailatul Qadar ini hendaknya kita dengan bermujahadah dalam beribadah. Kita bersungguh-sungguh bermujahadah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat, karena Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW idza dakhala al-ashra, ketika masuk malam 10 terakhir di bulan Ramadan, ahyal laili wa aqadha ahlahu wa shadda al-mi'zara. Ada 3 hal yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah ahyal lail, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Wa ayqadha ahlahu, yaitu dengan membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Jadi Rasulullah tidak beribadah dengan sendirian, tidak beribadah sendiri, tetapi mengajak saudara-saudaranya, mengajak keluarganya untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Wasyaddal mi'zara, mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya. Artinya Rasulullah lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih bermujahadah ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah dengan beriktikaf di masjid, berdiam diri di dalam masjid, bermunajat kepada Allah, memperbanyak ibadah, qiyamul lail, tilawatil Quran, bermuhasabah di dalam masjid. Meskipun kita tidak bisa 24 jam kita beriktikaf di masjid sebagaimana pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi minimal kita bisa menyisakan waktu-waktu malam kita untuk beribadah di rumah Allah di malam hari, yaitu dengan beriktikaf. Nah, Rasulullah SAW selama hidupnya kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW
senantiasa beriktikaf, ya'takiful ashr al-awakhir. Ya. Di hari-hari 10 terakhir bulan Ramadan. Hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, sampai Allah menjemputnya. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi, kemudian dilanjutkan oleh istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Nah, inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, yaitu dengan menjaga kekhusyuan dalam beribadah. Kita upayakan dalam rangka menjemput malam Lailatul Qadar, kemuliaan ini, malam kemuliaan ini, dengan berupaya khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk itu gambarannya adalah kita bisa merasakan kehadiran Allah ketika kita melakukan ibadah. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang khusyuk itu adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka orang-orang yadunnuna, yang merasa, menyangka, annahum mulaqu rabbihim, akan berjumpa kepada Rabbnya, wa annahum ilaihi raji'un, dan dia yakin hanya kepada Allah lah dia akan kembali. Itulah khusyuk. Ketika kita beribadah, sholat, tilawah, atau ibadah-ibadah yang lain, qiyamul lail, dan kita bisa merasakan kehadiran Allah di hadapan kita, kita yakin bahwa kita berjumpa dengan Allah, dan pasti kita akan berjumpa kepada Allah. Kemudian kita yakin juga bahwa kita akan kembali kepada Allah. Itu artinya kita telah mampu melakukan ibadah dengan khusyuk. Nah, khusyuk ini tentu akan berdampak pada kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kehidupan orang yang khusyuk, maka dia akan senantiasa ingat kepada Allah dimanapun dia berada, dalam berdagang, dalam berusaha, di kantor, di sawah, di ladang, akan terbawa. Ketika ibadah kita telah khusyuk, maka akan terbawa dalam kehidupan kita, sehingga akan jauh dari perbuatan kemaksiatan. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian yang kelima, dalam rangka menjemput malam kemuliaan ini, hendaknya kita melakukan taubatan nasuha pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai manusia biasa, tentu kita menyadari bahwa tidak ada satupun manusia yang luput dari dosa, kecuali yang maksum, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, terjaga dari kesalahan, terjaga dari perbuatan dosa. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa setiap anak Adam, kullu bani Adam khata'un, kita semuanya anak Bani Adam ini memiliki kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Tetapi ingat bahwa sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah mereka yang senantiasa dan bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar kita mendapatkan malam kemuliaan, keutamaan malam Lailatul Qadar, kita lakukan taubat kepada Allah. Kita bermuhasabah, kita ingat dosa yang pernah kita lakukan, sembari kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjanji, kita sesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, kita sesali, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berjanji kepada Allah tidak mengulangi lagi. Sembari kita kerjakan bertolabul ilmi, menambah ilmu agama, insyaallah taubat kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nur, cahaya dan kebaikan malam Lailatul Qadar akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah hendaknya kita berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya,
ara'aita in 'alimtu ayyu lailatin lailatul qadri. Ya. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu in 'alimtu, ketika aku tahu ayyu lailatin, pada suatu malam, dan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, ma aqulu, apa yang aku katakan? Maka baginda Nabi menjawab, qul, ya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, katakanlah wahai Aisyah, dikala engkau melihat Lailatul Qadar, maka berdoalah kepada Allah, Allahumma, ya Allah, ya, innaka afun karim, sesungguhnya engkau adalah pemaaf, maha mulia, tuhibbul afwa, dan engkau ya Allah adalah zat yang mencintai maaf, fa'fu anni, dan oleh karena itu maafkanlah segala dosaku ya Allah. Jadi ketika kita yakin di malam-malam Lailatul Qadar, malam 10 hari terakhir, kita yakin bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar, maka kita perbanyak doa kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allahumma innaka afun karim, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah innaka afun karim, ya, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemaaf, yang maha mulia, tuhibbul afwa, dan engkau adalah zat yang mencintai maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah segala dosaku ya Allah, ampunilah segala kesalahanku ya Allah. Sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah tengah malam, meneteskan air mata kita, menangis, merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan berikan kemuliaan malam Lailatul Qadar kepada kita. Nah, dengan 7 amalan inilah insyaallah kalau kita mampu melaksanakan, maka kita akan menggapai malam Lailatul Qadar insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi أنزلناه في ليلة القدر وما